Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Katarina Berupangin-angin dengan nomor induk mahasiswa 4193331045. Saya berasal dari kelas Pendidikan Kimia 2019B Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu rekayasa ide yang berjudul Uji Kandungan Logam Berat Timbal atau PB pada sayur kangkung air. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari penelitian yang saya ambil ini. Nah, di mana latar belakangnya adalah sayuran merupakan salah satu sumber vitamin, mineral, serta zat besi yang baik untuk tubuh dan peran untuk meningkatkan kesehatan. Oleh sebab itu, keamanan sayur perlu dijaga agar tidak terkontaminasi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Berdasarkan kandungan timbal di udara yang berasal dari asap buangan kendaraan bermotor, dapat membentuk partikulat timbal dan dapat masuk ke dalam permukaan tanah saat kandungan bahan organik dan kesuburan pada tanah sedikit, sehingga dapat terserap oleh tanaman sayuran yang berada di dekat jalan itu tersebut. Berdasarkan latar belakang yang di atas tadi, maka saya menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu berapa banyak kadar logam berat timbal PB yang terkandung pada sampel kangkung air. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar logam berat timbal PB yang terkandung pada sampel kangkung air tersebut. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, dapat saya sampaikan bahwa tanaman yang memiliki kemampuan sebagai tanaman pengakumulasi logam berat, sebagai contohnya yaitu sayur kangkung air ini tadi. Kemampuan kangkung air yang cukup tinggi dalam menyerap logam timbal dalam jumlah yang besar dikarenakan dapat mengurangi benda organik dan benda anorganik pada akarnya, sehingga dapat digunakan sebagai biofilter. Selanjutnya, berdasarkan sumber Priyanto 2007 yang mengatakan logam berat yang telah diserap dan terakumulasi oleh tanaman, kemudian selanjutnya dilakukan tindakan pemindahan oleh akar kemudian ke bagian lainnya seperti organ batang dan daunnya. Jika tanaman kangkung tersebut termakan oleh manusia atau termakan oleh makhluk lain, maka akan terjadi proses penyimpangan atau biomagnifikasi lewat siklus rantai makanan, sehingga logam berat yang terkumpul di dalam jaringan tubuh akan menyebabkan keracunan jika melebihi ambang batasnya. Selanjutnya itu ada tinjauan teoritis, di mana di tinjauan teoritis ini saya menjelaskan logam berat. Logam berat itu sendiri dapat menyebabkan terjadinya akumulasi karena tidak dapat degradasi ataupun dihancurkan. Peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh membutuhkan jangka yang lama dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di alam. Berdasarkan sumber yang saya dapat, yaitu menurut Sutamiharja 2006, sifat logam berat yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia adalah: yang pertama, terakumulasi pada lingkungan disebabkan logam berat yang sulit dihancurkan. Yang kedua itu dapat mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi, sebab timbal dapat menimbulkan konsentrasi dan juga terakumulasi dalam tubuh organisme. Dan yang terakhir itu ada konsentrasi pada sedimen lebih tinggi dibandingkan konsentrasi logam dalam air. Selanjutnya itu ada definisi timbal, di mana timbal atau PB ini termasuk dalam kelompok logam yang beracun, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun sumber dari limbah PB ini atau limbah timbal ini dapat itu biasanya limbah pabrik dari peleburan besi dan baja, pabrik produksi semen, dan limbah penggunaan logam yang bersangkutan untuk hasil produksi seperti pabrik baterai,
tekstil, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada definisi kangkung, di mana kangkung ini sendiri memiliki kandungan 458 gram kalium dan 49 gram natrium pada kangkung dengan berat 100 gram. Dapat berfungsi sebagai obat tidur dikarenakan sifatnya yang dapat menekan susunan saraf pusat. Selain itu, sayuran kangkung ini juga mengandung 289 mg purin dalam 100 gram. Oleh sebab itu, konsumsi kangkung dibatasi bagi penderita asam urat. Kangkung juga dapat memberikan ketenangan serta dapat menurunkan ketegangan karena zat sedatif yang terkandung pada kangkung. Kangkung dapat mencegah penyakit dan mencegah pertumbuhan sel kanker dikarenakan senyawa fitokimia yang terkandung pada kangkung dapat berfungsi sebagai serat alami nutrisi. Yang keempat itu ada definisi dari metode yang akan dipakai, yaitu spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri serapan atom ini merupakan metode analisis yang berdasarkan penyerapan energi yang dilanjutkan oleh atom yang ditingkatkan energi dasar, serta metode kuantitatif dengan unsur yang sangat luas karena produksi selektif spesifik, biaya analisis lebih murah, dan sensitif tinggi atau ppm atau ppb. Teknik ini juga menjadi canggih karena pengukuran yang sebelumnya tidak memerlukan pemisahan unsur tertentu, karena penentuan unsur yang lebih dari satu dapat dilakukan asal katode berongga tersedia. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu ide pemikiran. Adapun prosedur dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pengambilan sampel tanaman kangkung air, di mana yang pertama dalam pengambilan sampel tanaman terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan untuk menentukan tempat yang akan disajikan pengambilan sampelnya. Yang kedua itu menentukan lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan metode purpose sampling, yaitu menentukan lokasi secara sengaja berdasarkan pada beberapa pertimbangan, kemudian dibagi menjadi 2 stasiun yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada pengambilan sampel kangkung air yang dilakukan pada 2 stasiun atau 2 tempat yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada prosedur analisis kadar logam pada sampel air. Yang pertama itu sampel air dimasukkan ke dalam gelas beker 50 ml, kemudian ditambahkan HNO3 encer 2,5 sebanyak 10-15 ml, lalu dipanaskan sampai mendidih, setelah itu didinginkan. Yang kedua, saring ke labu 5 ml, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas, lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya, dianalisis kandungan logam beratnya dengan menggunakan metode analisis serapan atom tadi. Yang ketiga itu ada analisis kadar logam pada sampel kangkung air. Yang pertama, sampel tanaman yang telah diambil dari lokasi pengamatan dicuci kemudian di oven pada suhu 800 derajat Celcius selama 48 jam. Yang kedua, setelah kering, sampel dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Yang ketiga itu, kemudian serbuk sampel kangkung ditimbang sebanyak 2 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam furnace oven pada suhu 4500 derajat Celcius selama 12 jam sampai menjadi abu. Nah, abu tersebutlah yang kemudian menjadi sampel dan didestruksi dengan menggunakan metode ASS secara kimia untuk mengetahui logam timbalnya. Untuk hasil dan pembahasannya itu sendiri dapat kita lihat pada tabel berikut. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit di mana dari hasil analisis logam Pb pada kangkung air yang meliputi bagian batang, daun muda, dan daun tua, air pada stasiun 1 menunjukkan kadar kandungan ada yang sama, ada yang berbeda, dan ada yang tidak terdeteksi. Hasil pada sampel batang yaitu 0,2283 ppm, sampel daun muda sebesar 0,283 ppm, sampel daun tua sebesar 0,283 ppm, dan sampel air tidak tereduksi. Untuk hasil pada sampel
pada stasiun yang kedua itu hasil pada sampelnya itu untuk batangnya 0,533 ppm, sampel daun muda sebesar 0,200 ppm, sampel daun tua sebesar 0,283 ppm, dan untuk sampel airnya sama-sama tidak tereduksi. Sekian dari yang saya jelaskan tadi, maka saya dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat pada organ batang, daun tua, dan daun muda pada tanaman kangkung air pada stasiun 1 dan stasiun 2 terdapat perbedaan yang signifikan yang meliputi bagian batang stasiun 1 dan 2 itu 0,283 dan 0,533 ppm. Untuk daun tua di stasiun 1 dan stasiun 2 0,0200 ppm dan 0,283 ppm. Sedangkan untuk daun mudanya yaitu 0,283 ppm dan 0,283 ppm. Dan untuk airnya itu pada stasiun 1 dan stasiun 2 itu sama-sama tidak tereduksi. Adapun saran yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sumber pencemaran logam berat pada sayuran maupun bahan pangan lainnya. Perlu dilakukan penelitian ini untuk logam berat lainnya seperti pada arsen atau merkuri dengan menggunakan metode AAS atau Anatomic Absorption Spectrophotometry. Sekian dari hasil dari rekayasa ide saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.